Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Lialiana dari Universitas Terbuka, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dari UPBJJ Semarang. Alasan saya memilih kuliah di Universitas Terbuka karena 1. Biaya yang sangat murah. 2. Waktu kuliah yang fleksibel. Karena kuliah 1 minggu hanya 2 kali, bisa secara online ataupun tatap muka. Keunggulan Universitas Terbuka: 1. Universitas negeri. 2. Biaya yang terjangkau. 3. Tidak mengenal usia. 4. Waktu kuliah yang fleksibel. 5. Kerja sambil kuliah. 6. Pembelajaran jarak jauh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagang tanpa memberikan nilai tambah. Karakteristik perusahaan dagang: 1. Kegiatannya membeli barang, menyimpan, dan menjual kembali barang tersebut. 2. Tidak ada proses produksi terhadap barang yang dijual. 3. Keuntungan diperoleh dari penjualan dikurangi pembelian ditambah biaya operasional. Jenis-jenis perusahaan dagang berdasarkan barang yang dijual: 1. Barang produksi atau barang mentah. 2. Barang jadi. Berdasarkan konsumen: 1. Perusahaan wholesaler. 2. Perusahaan perantara. 3. Perusahaan retail atau pengecer. Proses inti perusahaan dagang: 1. Pembelian mencakup pembelian peralatan dan perlengkapan perusahaan, pembelian barang dagang, dan pembelian barang lain untuk kegiatan usaha. 2. Pengeluaran biaya, yaitu kegiatan perusahaan dalam mengeluarkan sejumlah biaya untuk membeli barang, membayar pajak, dan penunjang operasional perusahaan. 3. Penjualan, yaitu kegiatan perusahaan menjual barang dagangan untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. 4. Penerimaan keuntungan, yaitu penerimaan keuntungan hasil penjualan barang. Penerimaan keuntungan dari penjualan barang biasanya disertai dengan penerimaan yang diperoleh dari pelunasan dari pihak lain. Transaksi perusahaan dagang: A. Membeli barang dagang secara kredit. B. Membeli barang dagang secara tunai. C. Mengembalikan barang dagangan. D. Menerima potongan pembelian. E. Membayar atau menerima perhitungan biaya angkut pembelian. F. Menjual barang dagang secara kredit. G. Menjual barang dagang secara tunai. I. Menerima kembali barang dagang yang telah dijual. C. Memberi potongan penjualan. Syarat pembayaran perusahaan dagang: A. Syarat 2/10 N/30. Artinya, jika pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 10 hari atau kurang akan mendapat potongan 2% dan pembayaran neto faktur paling lambat 30 hari. B. Syarat 2/10 1/15 N/30. Artinya, jika pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 10 hari atau kurang akan mendapat potongan 2%. Tetapi jika pembayaran dilakukan setelah lewat batas 10 hari sampai 15 hari akan mendapat potongan 1%. Pembayaran neto faktur paling lambat 30 hari. C. Syarat N/60. Artinya pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 60 hari setelah tanggal transaksi jual beli. D. Syarat EOM. Artinya harga neto faktur harus dibayar pada akhir bulan atau pada bulan di mana transaksi penjual itu terjadi. Syarat penyerahan barang atau biaya angkut: A. Free on board shipping point. Biaya pengangkutan barang menjadi tanggungan pembeli sejak barang itu diserahkan di gudang penjual. Resiko atas barang, misalnya barang rusak atau hilang, sejak diserahkan di gudang penjual menjadi tanggungan pembeli. Dan transaksi dianggap telah terjadi dan dapat dibukukan sejak saat barang diserahkan di gudang penjual. B. Free on board destination point atau cost and freight, yaitu biaya pengangkutan barang sampai barang diserahkan di gudang pembeli menjadi tanggungan penjual jika barang diansurasikan selama pengiriman.
Biaya asuransi juga menjadi tanggungan penjual. Resiko atas barang selama dalam pengiriman menjadi tanggungan penjual, dan transaksi dianggap sah jika barang setelah diserahkan oleh penjual di gudang pembeli. Jurnal perusahaan dagang. 1. Jurnal pembelian, yaitu jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat pembelian barang dagangan atau aktiva lainnya secara kredit. 2. Jurnal penerimaan kas, yaitu jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat semua penerimaan kas yang dilakukan perusahaan. 3. Jurnal penjualan, yaitu jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat penjualan barang dagangan dan barang lainnya secara kredit. 4. Jurnal pengeluaran kas, yaitu jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat semua pengeluaran kas. 5. Jurnal umum, digunakan untuk mencatat semua transaksi yang tidak dapat dimasukkan ke dalam salah satu dari 4 jurnal khusus tersebut. Misalnya transaksi retur pembelian dan pengurangan harga serta retur penjualan dan pengurangan harga. Pencatatan transaksi ke jurnal umum. 1. Pembelian tunai. Tuan Agus membeli barang dagang secara tunai untuk menambah persediaan barang di gudang senilai 5 juta. Maka transaksinya adalah pembelian debit 5 juta, kas kredit 5 juta. 2. Pembelian kredit. Tuan Agus membeli barang dagang untuk menambah persediaan barang di gudang senilai 5 juta dengan syarat 3/10 N/30, maka transaksinya adalah pembelian debit 5 juta, utang dagang kredit 5 juta. 3. Pengembalian barang tunai. Tuan Agus mengembalikan barang dagang yang telah dibeli secara tunai dikarenakan tidak sesuai dengan pesanan. Maka transaksinya adalah kas debit 5 juta, retur pembelian dan PPh kredit 5 juta. 4. Pembelian kredit. Tuan Agus membeli barang dagang untuk menambah persediaan barang di gudang senilai 5 juta dengan syarat 3/10 N/30, maka transaksinya adalah pembelian debit 5 juta, utang dagang kredit 5 juta. 5. Penjualan barang secara tunai. Tuan Agus menjual barang dagang kepada toko Ayu secara tunai senilai 5 juta, maka pencatatan transaksinya adalah kas debit 5 juta, penjualan kredit 5 juta. 6. Penjualan barang secara kredit. Tuan Agus menjual barang dagang kepada toko Ayu senilai 5 juta. Dengan syarat 3/10 N/30, maka pencatatan transaksinya adalah piutang dagang debit 5 juta, penjualan kredit 5 juta. 7. Penerimaan kembali barang yang telah terjual tunai. Toko Ayu mengembalikan barang yang telah ia beli tunai karena tidak sesuai, senilai 3.500.000, maka pencatatan transaksinya adalah retur penjualan debit 3.500.000, kas kredit 3.500.000. 8. Penerimaan kembali barang yang telah terjual kredit. Toko Ayu mengembalikan barang yang telah ia beli kredit karena tidak sesuai, senilai 3.500.000, maka pencatatan transaksinya adalah retur penjualan debit 3.500.000, piutang dagang kredit 3.500.000. 9. Transaksi biaya angkut pembelian. Adanya pembayaran biaya angkut pembelian yang ditanggung oleh perusahaan senilai 2 juta, maka transaksinya adalah biaya angkut pembelian debit 2 juta, kas kredit 2 juta. 10. Transaksi biaya angkut penjualan. Adanya pembayaran biaya angkut penjualan yang ditanggung oleh perusahaan senilai 2 juta, maka transaksinya adalah biaya angkut penjualan debit 2 juta, kas kredit 2 juta. Pembayaran utang dagang tanpa potongan. Perusahaan melunasi utang dagang kepada pihak lain sebesar 1.500.000, maka transaksinya adalah utang dagang debit 1.500.000, kas kredit 1.500.000. 12. Pembayaran utang dagang dengan potongan.
Perusahaan melunasi utang dagang kepada pihak lain sebesar 1.500.000 dengan potongan 250. Maka transaksinya adalah utang dagang debit 1.500.000, kas kredit 1.250.000, potongan pembelian 250. 13. Penerimaan pelunasan piutang dagang tanpa potongan. Perusahaan Tuan Agus mendapatkan pelunasan dari pembeli akibat transaksi pembelian kredit sebesar 1.500.000. Maka transaksinya adalah kas debit 1.500.000, piutang dagang kredit 1.500.000. 14. Penerimaan pelunasan piutang dagang dengan potongan. Perusahaan Tuan Agus mendapatkan pelunasan dari pembeli akibat transaksi pembelian kredit sebesar 1.500.000 dengan potongan 250. Maka transaksinya adalah kas debit 1.250.000, potongan penjualan debit 250, piutang dagang kredit 1.500.000. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.